Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Kalia akan menjelaskan eh, anak memilih lokasi yang cocok untuk dibangun berdasarkan analisis SWOT. Dalam tugas saya ini, saya akan memilih lokasi yang cocok untuk dibangun SMK Islam berdasarkan analisis SWOT. Saya menggunakan dua lokasi yang untuk dijadikan SMK Islam dan salah satunya itu saya akan memilih yang lebih cocok untuk lokasi mana yang akan cocok untuk dijadikan SMK Islam tersebut. Yang pertama, lokasi pertama yang saya pilih yaitu sesuai dengan pada tapak saya itu di Duloma Selatan, SMK Islam Duloma Selatan. Perencanaan SMK Islam ini berada di Kelurahan Duloma Selatan, Kota Utara, Kota Gorontalo yang berada di Jalan Brigjen Piola Isa yang langsung berhadapan dengan Tampal Ban Piola Isa. Ini gambar lahan lokasi utama saya. Yang kedua, lokasi alternatif yaitu lahan PT Dumburaya Abadi Sejahtera. Lahan PT Dumburaya Abadi Sejahtera ini sebagai lokasi alternatif kedua untuk pembangunan SMK Islam yang berada di Jalan Gelatik, Kelurahan Heledula Selatan, Kota Timur, Kota Gorontalo. Ini lokasi apa? Lokasi itu PT Dumburaya Abadi Sejahtera. Dan langsung saja kita ke analisis SWOT untuk lokasi yang pertama yaitu di Dolomo Selatan, SMK Islam Dolomo Selatan. Yang pertama kekuatan, strength, lokasi sangat strategis. Tapak berada di tepi jalan Brigjen Piola Isa, dekat dengan pemukiman, Indomaret, tambal ban, bengkel, dan warung-warung kecil. Jadi orang akan mudah mengenali lokasi tersebut. Dan akses transportasinya juga lancar karena dapat diakses oleh pejalan kaki, transportasi umum maupun kendaraan pribadi. Yang kedua, luas lahan itu mencukupi dan datar. Luas lahan di lokasi tersebut kurang lebih 1,3 hektar. Bisa menampung fasilitas-fasilitas yang akan dibangun nantinya seperti ruang kelas, bengkel, lab, masjid, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Karena lahan datar, pembangunan pun akan lebih mudah. Yang ketiga yaitu aman dari bencana besar. Dengan lahan yang datar ini eh, lahan tersebut bisa aman dari bencana seperti banjir, sehingga bagus untuk pembangunan jangka panjang. Keempat, pencahayaan alami sangat baik. Karena lahan terbuka dan di lokasi tersebut tidak ada bangunan tinggi di sekitar lokasi atau tapak, maka matahari masuk dengan mudah sehingga pada siang hari mengurangi penggunaan listrik dan bisa lebih hemat energi. Yang kelima, lingkungan sekitar sesuai jurusan SMK. Ada bengkel tampal ban di sekitar yang cocok jika sekolah membuka jurusan otomotif atau bisnis motor. Dan di warung-warung juga dapat dijadikan ini tempat untuk jurusan misalnya kewirausahaan untuk melakukan praktik. Kelemahan di lokasi yang pertama di Dulomo Selatan, yaitu yang pertama sebagian lahannya masih berupa sawah. Sebelum dibangun, sawah ini perlu dialihfungsikan terlebih dahulu, diratakan dan diperkuat. Ini bisa membutuhkan biaya dan waktu tambahan. Kedua, tanah bekas sawah menyerap airnya lambat. Saat hujan, air bisa menggenang dan membuat lahan becek jika tidak ada drainase yang baik. Ketiga, kebisingan dari jalan raya dan bengkel sekitar. Suara kendaraan dan aktivitas usaha di sekitar lokasi sekolah yang akan dibangun ini bisa mengganggu konsentrasi belajar siswa-siswa nantinya. Keempat, polusi udara. Asap kendaraan dan bengkel bisa mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan siswa jika tidak diatasi dengan benar, dengan penghijauan atau desain bangunan yang baik. Kelima, belum ada jaringan listrik dan air di dalam lokasi tersebut atau tapak. Meski ada jaringan di sekitar, perlu dibangun juga jaringan di dalam sekolah, di dalam lokasi tersebut, agar semua fasilitas bisa teraliri jaringan listrik dan air bersih.
Ketiga, peluang atau opportunities. Yang pertama, kebutuhan sekolah kejuruan masih tinggi. Di wilayah ini, SMK masih sedikit. Dengan adanya SMK baru, kebutuhan masyarakat akan pendidikan kejuruan bisa terpenuhi. Kedua, aksesibilitas sangat baik. Lokasi ini mudah dijangkau dengan transportasi umum, seperti yang saya bilang tadi, maupun kendaraan pribadi, pejalan kaki, sehingga membuat siswa di daerah tersebut dan maupun siswa dari luar daerah mau bersekolah di sini. Ketiga, masyarakat sekitar aktif secara ekonomi. Ada warung, bengkel, kios, dan usaha-usaha kecil, sehingga siswa bisa belajar kewirausahaan langsung atau menjadikan usaha itu sebagai tempat praktik. Keempat, meningkatkan ekonomi warga sekitar. Kehadiran siswa, guru, orang tua itu dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil yang berada di sekitar lokasi, seperti warung makan, fotokopi, ataupun transportasi. Kelima, kerjasama dengan dunia usaha atau industri lokal. Bengkel dan usaha sekitar bisa menjadi mitra dalam praktik kerja lapangan atau PKL yang nantinya akan dilaksanakan. Keenam, branding sekolah. Dengan konsep SMK Islam berbasis kejuruan, sekolah ini bisa menarik perhatian masyarakat karena berbeda dengan sekolah lain. Keempat, ancaman threats. Yang pertama yaitu adanya persaingan dengan sekolah lain di sekitar lokasi. Persaingan dengan SMK lain yang lebih dahulu berdiri dan fasilitas yang ada dan jurusan yang lebih beragam. Kedua, lalu lintas padat di depan lokasi. Karena tapak atau lokasi ini berada di tepi jalan utama, kendaraan cukup ramai, biasanya sering terjadi pada pagi dan sore hari. Ini bisa membahayakan siswa saat berangkat dan pulang sekolah jika tidak ada pengaturan lalu lintas yang baik. Ketiga, kebisingan di lingkungan sekitar. Suara kendaraan dari jalan raya ditambah aktivitas bengkel, tampal ban di sekitar lokasi berpotensi mengganggu konsentrasi belajar mengajar di dalam kelas. Keempat, polusi udara dari aktivitas luar. Asap kendaraan di jalan utama dan aktivitas bengkel sekitar dapat mempengaruhi kualitas udara di sana. Jika tidak diantisipasi dengan penghijauan, seperti penghijauan, ventilasi yang baik, ini bisa mengganggu kenyamanan dan kesehatan siswa. Kita lanjut ke analisis SWOT untuk lokasi alternatif yang berada yaitu lahan PT Dumboraya Abadi Sejahtera. Yang pertama, kekuatan strength. Yang pertama itu lahan sudah kosong, bisa langsung dipakai tanpa pembebasan besar. Kedua, lokasi sudah berada di tengah pemukiman juga, dekat dengan calon-calon siswa dan guru. Ketiga, suasana sekitar lebih tenang karena jauh dari jalan besar atau jalan utama. Empat, harga lahan kemungkinan lebih murah karena jauh juga dari jalan utama. Kedua, kelemahan. Ukuran lahan itu terbatas karena ukurannya hanya sekitar 0,52 hektar yang sulit menampung semua fasilitas SMK apabila dibangun SMK di lokasi tersebut. Kedua, kondisi tanah bekas sawah yang tidak terkelola, bisa tanah terlihat hijau tapi tidak produktif, bisa kemungkinan becek saat hujan. Ini membuat biaya pembangunan lebih tinggi karena butuh pengurukan, pemadatan, dan drainase tambahan. Ketiga, sinar matahari tidak maksimal. Beberapa bagian itu terhalang oleh rumah-rumah warga di sekitar. Keempat, sirkulasi udara terbatas. Karena diapit oleh rumah-rumah yang padat, aliran angin tidak lancar. Hal ini bisa membuat ruangan lebih panas dan kurang nyaman. Kelima, tidak ada buffer atau pembatas. Lahan berbatasan langsung dengan rumah warga tanpa jarak yang aman. Ini nantinya akan menyulitkan pembagian zonasi di sekolah yang akan, misalnya jika akan dibangun, seperti zona publik, semi publik, dan zona privat. Keenam, sulit membuat RTH yang cukup luas, membuat lapangan juga, dan taman dan sumur resapan air yang memadai karena keterbatasan lahan. Dekat dengan rumah warga, aktivitas sekolah biasanya ramai, bising, suara dari parkir kendaraan bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga sekitar dan berpotensi menimbulkan penolakan untuk dibangunnya SMK di lokasi tersebut.
Opportunities, peluang. Yang pertama, dekat dengan pemukiman padat. Anak-anak di sekitar lahan bisa bersekolah lebih dekat tanpa harus jauh-jauh. Kedua, membuka kesempatan kerja kecil bagi warga. Kehadiran sekolah bisa mendorong usaha seperti warung makan, fotokopi, atau kantin rumahan di sekitar sekolah atau sekitar lokasi yang akan dibangun. Ketiga, harga tanah lebih murah dibanding jalan besar atau jalan utama karena tidak berada di jalur utama. Biaya pembelian atau sewa biasanya lebih rendah. Keempat, lingkungan relatif tenang karena tidak berada di jalan raya yang bising. Suasana belajar bisa lebih fokus jika dikelola dengan baik. Yang keempat, threats ancaman. Yang pertama, akses jalan sangat sempit. Jalan masuk itu hanya berupa jalan kecil di dalam pemukiman. Ini menimbulkan masalah jika sekolah sudah beroperasi, karena lalu lintas siswa, motor, dan mobil orang tua bisa membuat jalan di situ macet dan sempit. Kedua, kurang terlihat dan sulit dijangkau dari luar. Lokasi sekolah tidak berada di jalan besar sehingga sulit ditemukan orang luar. Ini bisa membuat sekolah kalah bersaing dengan sekolah lain yang posisinya lebih strategis dan mudah terlihat. Ketiga, lingkungan padat beresiko, masalah keamanan. Karena lokasi berada di tengah pemukiman yang padat, sekolah akan sulit mengontrol keluar masuk orang-orang. Ini bisa meningkatkan resiko keamanan baik untuk siswa maupun fasilitas-fasilitas sekolah. Keempat, potensi masalah lingkungan. Drainase di lingkungan pemukiman biasanya kurang baik. Saat hujan deras, bisa terjadi genangan di sekitar lahan yang mengganggu akses masuk ke sekolah. Berdasarkan analisis SWOT, kedua lokasi, lahan yang cocok untuk dijadikan SMK Islam itu menurut saya jatuh di lahan yang berada di Duluma Selatan. Karena kenapa dia memiliki banyak kelebihan? Yaitu yang pertama letaknya strategis, kemudian aksesibilitasnya lancar, kemudian di situ juga terdapat berbagai usaha yang dapat mendorong siswa-siswanya nanti melakukan PKL. Misalnya ada yang tampal ban, warung-warung kecil di situ. Dan juga lahannya yang cukup luas yaitu sekitar 1,3 hektar yang bisa memungkinkan membangun fasilitas-fasilitas yang memungkinkan untuk jurusan-jurusan yang akan ada di SMK tersebut. Sedangkan kenapa saya tidak memilih lahan alternatif? Karena lahannya itu terbatas dan ukurannya itu tidak sampai 1 hektar. Dia hanya 0,52 hektar. Lalu itu pastinya akan sulit untuk membangun fasilitas yang diperlukan untuk sekolah SMK pada umumnya. Seperti susah membuat lapangan, taman, itu akan susah. Apalagi juga nanti udaranya agak susah masuk karena dihalangi oleh rumah-rumah warga yang bisa membuat apabila dibangun sekolah di situ bisa membuat sekolah bisa lebih panas dan akses jalannya juga sempit, tidak luas seperti di lokasi Duluma Selatan sehingga kurang cocok jika dijadikan di lokasi yang kedua ini yang berada di Gelatik ini untuk dijadikan SMK di situ. Maka yang lebih cocok itu dijadikan SMK Islam itu berada di wilayah Duluma Selatan yang ada di Jalan Brigjen Piola Isa. Sekian analisis SWOT dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.